Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, senang sekali ketemu lagi dengan anak-anakku yang saya cintai. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh terlena dengan kondisi yang ada. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bisa mengeksplor diri. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan ketemu lagi di mata pelajaran yang sama, yaitu komputer dan jaringan dasar. Namun ada sesuatu yang menarik nih teman-teman semuanya, anak-anak yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merakit komputer. Lalu apa hubungannya nih dengan mushaf yang Ustadz bawa ini? Ya, ada sesuatu yang menarik teman-teman. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang KBKLH, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merakit komputer. Yang tentu kalau Ustadz sudah membawa mushaf seperti ini, artinya tentang merakit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan, sudah menetapkan sesuatu yang asik tentang merakit ini di dalam Al-Quran. Yaitu sekarang anak-anakku bisa coba cek, ya, bisa coba cek di surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-103. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai sebuah persatuan yang hebat, seperti hanya merakit komputer. Bisa teman-teman lihat di mushaf teman-teman atau anak-anakku sekalian ya, atau bisa nanti kita lihat bareng-bareng di sini. Ustadz akan membacakan surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-103. Ya, anak-anakku bisa melihatnya di sini. Kita akan coba membaca ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allahumma arhamna bil Quran. Sekarang kita lihat artinya. Luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah ketika nikmat Allah kepadamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Luar biasa. Bagaimana anak-anakku? Di sana Allah mengajarkan kita tentang persatuan. Seperti hanya yang akan kita lakukan, yaitu merakit komputer. Bisa dibayangkan ketika RAM, ketika prosesor, motherboard, semuanya komponen komputer tidak mau bersatu, maka komputer tidak akan pernah berfungsi. Oleh karenanya, di dalam pelajaran merakit komputer ini, kita dapat mengambil pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahwasanya ketika kita bersatu, ketika kita bersama-sama, kita akan menjadi umat yang kuat. Termasuk teman-teman semuanya, anak-anakku yang saya cintai, ketika kalian semuanya bersatu, satu kelas misalkan, kalian bersatu membuat sebuah produk, maka insya Allah produk kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa.
Ketika kita berjamaah dalam sebuah dakwah, maka dakwah itu akan jadi sesuatu yang kuat. Oleh karenanya, mari kita ambil pelajaran dari merakit komputer ini supaya kita menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang hebat di dalam berjamaah. Siap belajar komputer? Siap merakit komputer? Ayo kita mulai. Nah, di dalam merakit sebuah komputer, anak-anakku yang saya cintai, kita perlu mengetahui, bahkan harus mengetahui apa saja tahapan-tahapan yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami untuk merakit komputer itu. Apa saja itu? Yang pertama, ini ada komponen dan spesifikasi komputer. Kita harus tahu komponen-komponen komputer itu apa saja, sehingga nanti kita bisa memasangnya dengan benar. Kita bisa mengetahui ini fungsinya untuk apa, bagaimana cara memasangnya, dan apa indikasi berhasilnya. Sehingga mengetahui komponen dan spesifikasi komputer ini sangatlah penting. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan. Dan di sini kita harus mengetahui juga. Kenapa? Kalau kita tidak tahu, ya bagaimana? Misalkan kita harus punya obeng, gitu kan? Kita harus punya kabel tester untuk mengetahui apakah kabel itu terhubung atau tidak. Tentu semuanya kita harus mengetahui. Kalau tidak, sekali lagi kita tidak akan bisa. Berikutnya yang ketiga adalah prosedur. Ya, ini yang kita harus paham betul nih, prosedur seperti apa ini merakit komputer. Jangan sampai kita memasang komponen-komponen itu kita terbalik. Prosedurnya apa dulu yang dipasang, terus kemudian keselamatan kerjanya seperti apa, yang kita sudah membahas di bab sebelumnya, yaitu K3LH. Di sana kita membahas banyak sekali. Nah, kita harus memahami prosedur-prosedur itu. Kemudian berikutnya adalah pemasangan motherboard. Ini yang sangat penting nih teman-teman. Ya, kita harus menguasai betul bagaimana cara memasang motherboard supaya tidak terbalik, bahkan mengakibatkan konslet. Ya, sekali lagi, mengetahui urutan-urutan ini adalah sesuatu yang penting. Kemudian apa yang harus kita ketahui lagi adalah pemasangan kartu video, kemudian audio, kemudian di situ ada jaringan, gitu kan. Masih banyak kartu-kartu yang lain yang kita harus mengetahui cara pemasangannya. Kemudian fungsinya, kita harus tahu semuanya. Oleh karenanya, yang terakhir adalah pemasangan konektor. Ya, ini sangat penting karena tanpa konektor komputer tidak bisa berfungsi dengan baik. Oleh karenanya itu kita kembali kepada ayat 103 dari surat Al-Imran tadi, bahwa semua ini kita harus bekerja sama, kita harus mengetahuinya, kita harus memahaminya, sehingga dalam merakit komputer kita akan menjadi komputer yang siap guna, bukan sebaliknya. Jangan sampai nanti meledak ya. Oke, namun kita tidak mungkin satu pertemuan kita membahas ini semuanya. Kita hanya akan membahas satu saja, yaitu kita akan membahas tentang komponen dan spesifikasi komputer. Siap melanjutkan? Ayo kita mulai. Nah, di sini ya, komponen dan spesifikasi komputer itu seperti kalau kita lihat di bagian bawah sini, ini ada sebuah motherboard. Dalam motherboard itu ada prosesor, ya kan, ada RAM, kemudian ada soket-soket yang lain. Itulah komponen-komponen yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nih, yang pertama yang akan kita pelajari di situ adalah kita akan membahas tentang input device. Input device intinya adalah perangkat komputer yang memberikan instruksi, ya, yang memberikan perintah. Ketika komputer tolong ketikkan A, gitu kan, kita melakukan sesuatu aksi kemudian diproses komputer. Alat yang kita gunakan itu adalah sebagai input device. Jadi input device nanti alatnya apa saja, perangkatnya apa saja, nanti insya Allah kita akan pelajari. Jadi intinya input device adalah perangkat komputer yang memberikan perintah komputer untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan instruksi, itulah input device. Kemudian berikutnya adalah output device, berkebalikan dengan input device. Kalau input device memberikan perintah, kalau output device berarti apa? Menampilkan hasil pengolahan data. Jadi kalau kita ngetik A di alat ya, di perangkat komputer atau di keyboard ya, di keyboard itu kan inputnya, sedangkan yang tampil itu di monitor itu adalah outputnya. Bisa dipahami ya? Kalau input memberikan perintah, kalau output, iya benar sekali, yaitu menampilkan hasil olahan data. Kemudian berikutnya adalah input-output port. Di sini berfungsi untuk kedua-duanya. Jadi ini biasanya letaknya di belakang. Ya, jadi sini bisa untuk
input, bisa untuk output, tetapi di sini adalah portnya untuk memasang. Ya, untuk memasang keyboard, memasang printer, itu portnya. Ya, komponen-komponen yang berfungsi untuk apa? Memberikan masukan dan memberikan keluaran. Itu adalah input output port. Kemudian berikutnya adalah di situ ada Central Processing Unit, apa kita bisa menyebutnya CPU. Nah, CPU itu biasanya satu rangkaian ya, satu rangkaian itu ada tadi yang kita gunakan di awal, yaitu ada motherboard, prosesor, fun processor, ada RAM dan seterusnya. Itu adalah bagian dari Central Processing Unit, ya. Yaitu apa? Perangkat komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Jadi mengolah data, di situ pusatnya, ibarat kalau pabrik itu ruang produksinya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memori atau penyimpanan. Ya, di sini memori ini adalah biasanya kita kalau kita mengatakan seperti ingatan lah ya, seperti ingatan. Kalau misalnya kita ngetik A, kita copy. Sebenarnya ketika melakukan copy itu sebenarnya disimpan di memori, kemudian dipaste, ditampilkan, ya kan? Itu memori. Nah, sekarang kita akan belajar nih apa saja perangkat input device, ya. Ingat, input device adalah perangkat komputer yang memberikan perintah atau instruksi. Di sini contohnya, teman-teman bisa melihat, di sini ada keyboard. Sudah nggak asing lagi ya, keyboard untuk ketik-ketik ya, untuk ketik-ketik. Ngetik A, B, C itu perintah, ya. Ketika nanti kita berikan A perintah, kemudian dikeluarkan oleh monitor huruf A. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah nih yang sering kita pegang ini ya, namanya mouse ya, yang kita pegang gitu, namanya mouse. Di sini juga sama, kita ngeklik kanan, ngeklik kiri gitu kan. Ini adalah fungsi daripada mouse, memberikan perintah sama ya untuk mengontrol kendali daripada penggunaan komputer. Kemudian berikutnya adalah ini yang teman-teman atau anak-anak sekalian mudah-mudahan ini juga tidak berdampak buruk ya, yaitu apa? Di sebelah bawah di situ ada namanya joystick ya, biasanya itu bermain game. Termasuk Ustadz sendiri dulu waktu muda juga suka main game, tetapi alhamdulillah dengan game itu Ustadz tidak terlena, lalu kemudian alhamdulillah juga Ustadz juga tetap bisa berfokus pada sekolah Ustadz. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah di sini ada mikrofon. Nah, ini yang biasa anak-anak suka nyanyi gitu ya, atau suka adzan ini juga. Jadi mikrofon itu juga termasuk input device, memberikan perintah untuk mengolah data suara. Kemudian kalau joystick tadi juga sama, memerintah hampir sama dengan mouse sebenarnya ya, mengontrol. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan melanjutkan, yaitu membahas tentang output device. Ya, output device di sini contohnya seperti yang kita sebutkan di awal, kita ada yang namanya monitor. Monitor sama menampilkan, ya menampilkan. Ketika kita ngetik A, tampilnya nggak mungkin B, walaupun nanti atau kita misalkan mengklik warna merah, maka di situ juga akan tampil merah. Itulah fungsi daripada output device, yaitu menampilkan, ya menampilkan dari hasil olahan data itu. Kemudian berikutnya adalah printer. Nah, printer di sini untuk mencetak, ya untuk mencetak. Di sini biasanya kalau kita membuat sebuah dokumen sudah selesai dan kita ingin membuat sebuah ya apa istilahnya hard file begitu, maka printer ini berfungsi untuk mencetak dokumen yang sudah diolah tadi. Nah, berikutnya di sini ya ini istilahnya apa ya, jodohnya mic lah ya, kalau kita tadi mic input device, kemudian diproses oleh CPU, kemudian akan keluar menjadi suara yang ditampilkan di bagian bawah ini adalah speaker ya, speaker ini juga termasuk output. Kemudian berikutnya adalah ini headphone. Headphone di sini hampir sama dengan speaker ya, hampir sama dengan speaker. Perbedaannya kalau speaker biasanya di ruangan ya yang sangat besar, tapi kalau headphone biasanya diletakkan di kepala. Dan ini teman-teman atau anak-anakku sekalian, ini kalian saya rasa juga sudah tidak asing ya, Ustadz sudah ini ya sangat percayalah kalian sudah tidak asing lagi dengan output device ini. Nah, di sini input output port ya, yang seperti Ustadz bahas di awal tadi, bahwasanya ini berfungsi untuk dua-duanya. Jadi bisa untuk input dan output. Dan di sini port ini berfungsi untuk menyambungkan, menghubungkan. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sini angka 1 ya, di sini ada keterangan di bawahnya, di sini di bagian bawah ada keterangannya. Kemudian di sini untuk portnya itu port 1, port 2 dan seterusnya itu untuk apa saja? Yaitu termasuk di situ ada port USB, ada port VGA, kemudian ada port LAN. Kemudian di sini ada Central Processing Unit. Nah, ini kita sudah menyuplik ya sedikit tadi di awal bahwasanya
Central Processing Unit adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat pengolah data. Dan yang terakhir adalah memori. Ya, ini ingatan kita. Kalau kita mengenalnya ingatan, ya Allah Subhanahu wa taala luar biasa memberikan memori yang tak terbatas. Kalau RAM di sini kan ada sebuah tipe penyimpanan komputer yang bisa diakses secara acak gitu kan. Dengan tak tertentu, kita mau mengakses apapun kita bisa. Ya, kita mau akses A, B, C, kita ambil semuanya, kita bisa. Dan luar biasanya memori ini ya itu ada ROM, ada RAM. Kalau ROM itu adalah read only, hanya bisa membaca saja tanpa menyimpan. Ibarat kita itu melihat tanpa diingat-ingat. Tapi kalau sudah masuk RAM, random access memory, di situ kita bisa mengingatnya, bahkan kita bisa dipanggil ulang. Seperti yang sudah kita hafal, misalkan surat Al-Baqarah, surat ke-3 ayat 103 gitu kan. Bunyinya seperti apa? Yaitu kita simpan dalam memori. Hampir sama seperti itulah fungsi daripada memori. Ya, memori ada RAM salah satunya. Nah, demikian pembahasan mengenai komponen dan spesifikasi komputer. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semuanya. Jangan lupa diulang-ulang di rumah dan insya Allah kita akan ketemu di materi berikutnya. Komponen dan spesifikasi komputer ada 5. Yang pertama adalah input device. Kemudian yang kedua apa? Iya, benar sekali. Output device. Kemudian yang ketiga adalah input output port. Yang keempat adalah CPU boleh ya, CPU atau Central Processing Unit. Dan yang terakhir adalah memori. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa terus diulang belajar di rumah. Jangan menyerah, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap produktif dan menjaga istiqomah kita. Selamat belajar anak-anakku. Sekian, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.